Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kristiana Sarjana Pendidikan selaku Kepala SD Negeri 73 Prabu Muli. Yang terhormat Ibu Yusri Martina Sarjana Pendidikan selaku Wakil Kepala SD Negeri 73 Prabu Muli. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 73 Prabu Muli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberi nikmat berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, maka bersama-sama kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan dan arahan dari Wakakurikulum SD Negeri 73 Prabu Muli kepada Bapak Wardawiono Sarjana Pendidikan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kami hormati Ibu Desi selaku pembicara kita pada acara kita hari ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama menyaksikan
salah satu acara CGP dan acara ini merupakan bentuk dari penerapan apa yang dipelajari dari CGP. Dan selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga pada hari kiamat nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saya mewakili Ibu Kepala Sekolah. Yang pertama, Ibu Kepala Sekolah mengucapkan permohonan maaf kepada kita semua yang ada di sini karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan. Jadi tugas ini diamanatkan kepada kami dan diharapkan ketidakhadiran beliau tidak mengurangi hikmatnya acara kita pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara ini merupakan acara yang begitu berguna bagi kita sebagai guru, baik untuk Ibu Desi selaku peserta guru penggerak ataupun Bapak Ibu yang belum menjadi guru penggerak bisa menjadi awal, bisa menjadi contoh bahwa inilah salah satu kegiatan dari guru penggerak. Dan kami harapkan kita semua dapat mengikuti kegiatan ini dan dapat mengambil pelajaran positif dari kegiatan CGP seperti yang kita laksanakan seperti ini. Saya akhiri sambutan dari kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Wardawiono atas kata sambutan sudah diberikan. Baiklah Bapak dan Ibu, sekarang marilah kita dengarkan praktik baik budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Desi Harvini, sarjana pendidikan, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Prabu Muli. Kepada Ibu Desi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf Dewan Guru yang lainnya, SDN 73 Kota Prabu Muli. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak walaupun di sini kepala sekolah baik wakil kepala sekolah hari ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan di luar. Namun saya ucapkan terima kasih banyak karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam saya untuk berbagi praktik baik dalam penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman saya di budaya positif. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita mulai kegiatannya, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Terima kasih. Ya, di sini saya akan berbagi praktik baik, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, yang mana akan disampaikan langsung oleh saya, yaitu Desi Harvini SPD, CGP Angkatan 11 SD Negeri 73 Kota Prabu Muli.
Ya di sini jadi Bapak Ibu untuk budaya positif itu cukup banyak. Jadi di sini nanti akan saya bahas satu-satu, yaitu yang pertama kita mulai dari konsep inti budaya positif. Dari konsep budaya inti itu ada beberapa, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan, terus kebutuhan dasar manusia, ada lagi motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol guru, yang selanjutnya keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Ya di sini untuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, yang mana dari pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila mungkin Bapak Ibu guru hebat di sini sudah mengetahui apa saja elemen-elemen yang ada pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Selanjutnya mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Itulah dari elemen pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, yang mana ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan saran membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya ada ilusi bahwa semua pembuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi di sini kita itu terkadang berpikir bahwa kita sebagai guru atau sebagai orang dewasa itu bisa kita memaksakan kehendak kita. Hari ini anak saya harus bisa membaca. Kita seperti memaksa, padahal belum tentu semua peserta didik kita itu mampu untuk menerima materi yang sedang kita berikan pada hari tersebut. Ya, di sini untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, ada stimulus respon, yaitu yang mana di sini realitas kebutuhan kita semua sama. Jadi di sini kita menganggapnya itu semua sama, tapi pada teori kontrol itu malah realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian itu ada semua orang, kalau di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, tapi kalau di teori kontrol semua orang itu memiliki gambaran berbeda. Jadi berbeda dengan yang teori stimulus respon. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi di sini kita itu mengubah orang itu supaya bisa berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau di teori kontrol itu semua kita berusaha memahami. Jadi kita tidak bisa mengubah orang itu harus sama pandangannya dengan kita. Kalau di teori kontrol itu kita berusaha dulu bagaimana cara kita memahami pandangan orang lain tentang dunia, seperti itu. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap perilaku itu harus ada tujuannya. Tidak seperti yang ada pada teori stimulus respon, itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selanjutnya itu ada orang lain bisa mengontrol saya.
Jadi kita itu selalu, orang lain itu bisa mengontrol saya. Kalau saya pribadi, misalnya ada orang mau mengontrol saya, tentu pasti ada, terkadang kita keberatan ya Bapak Ibu kalau ada seseorang yang ingin mengontrol kita. Nah, tapi di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, itu yang bisa sesuai dengan kepribadian kita. Jadi hanya kita sendiri sebagai individu atau sebagai diri kita sendiri itu yang mampu mengontrol diri kita. Dan ada lagi di sana untuk stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi kalau di teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama seperti yang tadi, tapi ini kebalikannya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau di teori kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dari kita berkolaborasi itu bersama teman, kita bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang tadi misalnya ini Bapak Ibu guru itu cuma satu, mempunyai satu pendapat atau ide-ide kreatif. Tapi kalau kita berkolaborasi itu akan menciptakan ide-ide yang lebih luas seperti itu, dan bisa kita terapkan bersama-sama dan itu akan lebih baik dari sebelumnya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal itu sudah. Selanjutnya mode berpikir menang atau kalah. Nah, kalau di teori kontrol itu mode berpikir menang-menang, ya tidak seperti di stimulus respon menang dan kalah. Ya, untuk di disiplin positif sendiri itu, disiplin berasal dari kata disiplina, ya, yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward atau ancaman, dan juga hukuman. Nah, jadi di sini kita sebagai pendidik itu, Bapak Ibu, kita mempunyai tujuan bahwa menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, di sini nilai-nilai kebajikan itu tersendiri ada beberapa, yaitu nilai kebajikan itu artinya nilai yang disepakati bersama. Jadi lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya di sini saya ambil nilai kebajikan institusi, yaitu organisasi. Di profil pelajar Pancasila itu ada nilai kebajikan yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong mandiri, dan bernalar kritis. Nah, di sini untuk di Ibu Premier Program atau PYP itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan selanjutnya di nilai-nilai kebajikan pada keterampilan hidup, life skill itu ada dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri, seperti itu. Ya, untuk selanjutnya ini ada di budaya positif, yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang mana kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu.
dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sebagai pendidik itu kebutuhan dasar manusia ataupun ini, kita sebagai pendidik kita harus tahu dulu kebutuhan dasar peserta didik kita. Jadi kalau dari awal kita datang ke sekolah, kita harus tahu semua ada peserta didik kita. Misalnya dia memukul temannya, nah otomatis kita harus tahu mungkin ada kebutuhan dasar anak tersebut yang belum terpenuhi waktu dia datang ke sekolah, seperti itu. Ya, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, yang mana itu kita sebagai manusia itu membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan dasar manusia berikutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang mana di sini ada rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Dan selanjutnya itu kebebasan, yang mana ada itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan terakhir itu kebutuhan manusia itu adalah kesenangan. Di sini bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah, di sini ada juga 3 motivasi perilaku manusia. Yang mana yang pertama itu motivasi ekspresif, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi di sini apa motivasi intrinsik kita sebagai pendidik itu, kita harus bisa menghindari ketidaknyamanan peserta didik kita, atau kita harus bisa berusaha menghindari hukuman supaya anak didik kita itu tidak merasa takut ataupun merasa malu dengan teman-temannya, seperti itu. Kemudian ada itu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini juga misalnya kita kepada peserta didik, apalagi kalau di kelas rendah itu kalau diiming-imingi, nah siapa yang duluan selesai nanti Bu Guru kasih hadiah, otomatis anak-anak itu sangat antusias mengerjakan tugas. Namun Bapak Ibu, seumpama dalam suatu hari kita tidak menyiapkan hadiah, apakah anak tersebut tetap antusias mengikuti pembelajaran yang kita berikan? Nah, jadi untuk kita menerapkan itu metode untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain itu, kalau saya pribadi itu kurang tepat. Jadi kita berikanlah motivasi mungkin yang benar-benar bisa berkelanjutan sepanjang hayat kayak gitu, tidak hanya sementara. Kemudian di sini ada motivasi intrinsik, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya, di sini, nah itu contoh dari hukuman. Jadi hukuman itu tidak terencana, Bapak Ibu. Hukuman itu akan kita berikan itu secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, dan bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Dan restitusi itu, tahapan restitusi di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri.
Ya di sini ada 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru ini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol yang ada pada diri kita, yaitu yang pertama itu sebagai penghukum. Coba di sini yang sering sebagai penghukum siapa? Ada? Ya nanti kita kita lihat dulu ya Bapak Ibu ya. Ya di mana itu posisi sebagai penghukum. Kemudian ada itu yang kedua pembuat merasa bersalah. Ketiga sebagai teman, kemudian keempat sebagai pemantau, dan terakhir itu sebagai manajer. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, yang mana saya ambil kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini kalau kita sebagai penghukum itu hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi anak yang tadi tidak memakai atribut itu kita suruh hormat selama 1 jam. Misalnya hormatnya di dekat yang bendera itulah. Nah itu kita berarti sebagai penghukum. Nah dengan kita melakukan sebagai penghukum ini, otomatis anak tersebut akan merasa apa Bapak Ibu? Kalau kita menerapkan sebagai penghukum bagi anak yang tidak memakai atribut lengkap tadi, tentunya anak tersebut akan malu kan di lapangan, dilihat guru-guru, semua guru, dilihat semua teman-temannya seperti itu, dan itu akan membekas sepanjang anak tersebut dia belajar pasti selalu ingat, oh saya dulu masih SD disuruh hormat karena tidak memakai atribut lengkap. Kemudian kita sebagai pembuat merasa bersalah itu berapa kali ini ibu bapak harus memberitahu kamu nak, kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Jadi dengan kita pelan, nah sudah berapa kali ibu harus memberitahu kamu, namun kamu selalu saja mengecewakan ibu. Dengan begitu anak tersebut pasti merasa bersalah seperti itu. Dan kalau kita sebagai teman, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan kedua seperti ini lagi ya. Itu kalau kita sebagai teman. Dan kita sebagai pemantau. Jadi kalau kita sebagai pemantau itu bisa kita mengucapkan kalimat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya dan jangan diulangi lagi. Itu kalau kita sebagai pemantau. Nah, kalau kita sebagai pendidik itu lebih bagusnya ya, kalau kita sebagai pendidik itu harusnya kita bisa sebagai manajer. Ini yang terbaik untuk kita sebagai pendidik. Di sini kita bisa, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita tidak langsung marah-marah atau memberi hukuman. Kita harus tahu dulu. Ibaratnya kita cari tahu dulu alasannya kenapa anak tersebut tidak memakai atribut lengkap. Jadi di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi anak tersebut sudah membuat kesalahan, tidak mematuhi peraturan sekolah. Harusnya kita memberi solusi kepada anak tersebut, bagaimana dia bisa menindaklanjuti atau memperbaiki dari kesalahannya tersebut. Nah, di sini kita mau lihat sudah paham atau belum Bapak Ibu guru tentang posisi kontrol. Jadi di sini ada 5 pertanyaan atau 5 kalimat posisi kontrol. Posisi kontrol apakah aku? Yang pertama itu, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali sama kamu. Sebagai penghukum, teman, pemantau, manajer, atau
Sebagai apa Bu Ika? Manajer. Yang lain? Sebagai pemantau, boleh. Ada lagi? Ya, jadi di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau apa? Ada yang lain? Ya, kalau di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Kita mengucapkannya dengan lemah lembut. Berarti di sini posisi kontrolnya kita membuat anak tersebut merasa bersalah. Jadi posisi kontrolnya membuat merasa bersalah. Kemudian untuk kedua itu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita teriak, kamu tidak pernah benar melakukannya, selalu salah. Nah, ini kira-kira posisi kontrol apa? Menghukum, ya betul. Jadi di sini, walaupun sebenarnya kita sebagai penghukum itu kita mungkin berpikirnya itu dihukum ya, tapi dengan kalimat tersebut anak merasa malu. Apalagi kita bentaknya itu, kita marah-marah di depan temannya, pasti positif dia merasa malu. Jadi di sini sebagai posisi kontrol penghukum. Dan ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sepertinya benar-benar sudah memahami ya posisi kontrol yang sudah saya terapkan. Saya jelaskan. Jadi di sini ada lagi, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah itu apa posisi kontrol apa? Sebagai iya. Jadi kita itu kalau bisa kita rangkul anak kita itu. Ayolah, tolong dong bantu ibu, kalau bisa jangan diulang lagi seperti itu. Jadi anak itu merasa tidak, oh ibu tidak marah kepada saya. Padahal kita tadi sudah memberi teguran supaya dia itu berubah dan memperbaiki dari kesalahannya. Nah di sini yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu posisi kontrol apa? Pemantau, manajer, atau teman? Sebagai apa Pak Charles? Pemantau. Tepuk tangan untuk Pak Charles. Walaupun dia bidang tadinya bahasa Inggris, bukan guru kelas, tapi luar biasa ya. Ya benar, jadi itu sebagai pemantau. Nah, di sini ada disiplin positif atau ini budaya positif, yaitu keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Kenapa? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Coba, ada yang bisa bantu menjawab? Boleh bapak-bapaknya atau ibunya? Bisa Pak Abdi? Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Boleh kalau yang bisa bantu menjawab, angkat tangan. Atau Pak Warda? Mengapa keyakinan kelas Pak? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan itu, Kalau peraturan itu berasal dari luar, maksudnya dari luar kita, sedangkan keyakinan berdasarkan kesadaran. Seperti itu. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, ya saya ini ya menambahkan, benar itu.
dalam ini saya menambahkan mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu Bapak Ibu, itu keyakinan yang kita buat bersama peserta didik, seperti itu. Jadi kita mengajak anak-anak didik kita membuat keyakinan kelas. Jadi itu kesepakatan atau keyakinan kita bersama dengan peserta didik kita di kelas kita sendiri, tidak melibatkan orang lain, seperti itu. Kalau peraturan itu biasanya cuma guru yang menentukan, tidak melibatkan peserta didik. Misalnya kita tentukan di kelas kita tidak boleh ribut, itu guru. Tanpa kita meminta pendapat murid kita, apakah mereka setuju atau tidak. Tentunya kita sudah membuat peraturan sendiri seperti itu. Ya, di sini saya kemarin sudah menerangkan pembentukan keyakinan kelas, yang mana pembentukan keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kita, kalau saya pribadi ya, saya tahu keyakinan kelas itu setelah mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini. Sebelumnya saya tahunya itu peraturan. Kemudian saya ada belajar itu di YouTube, oh ternyata bukan peraturan, tapi kesepakatan. Tapi setelah saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini, baru saya tahu ternyata yang benar itu keyakinan yang terakhir itu. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas ini, kita harus mencari dulu aturan bersama peserta didik kita. Yuk Pak, kita buat dulu peraturan. Kita di kelas kita tidak boleh ngapain. Jadi dari kalimat negatif itu misalnya tidak boleh tidur, tidak boleh ribut, tidak boleh mencontek. Iya benar. Jadi itu masih kalimat negatif. Dari kalimat itu kita ubah dulu menjadi kalimat positif. Jadi kalau misalnya tidak boleh ribut, kalimat positifnya ya benar apa? Kalau tidak boleh ribut, kita ganti ke kalimat positif. Apa? Ya, anak untuk kalimatnya, tertib di kelas, ya benar. Kemudian tidak boleh ngobrol kalau bu guru lagi menjelaskan pelajaran. Nah, untuk kalimat positifnya, fokus pada saat belajar, benar. Nah, di sini saya kemarin membuat keyakinan kelas itu, jadi saya meminta anak, setiap anak itu saya beri kertas untuk mengungkapkan apa saja yang bisa menjadi keyakinan mereka. Jadi mereka itu punya keinginan sendiri, saya beri kebebasan. Nah, silakan tulis, anak bu guru maunya kelas kita seperti apa, seperti itu. Jadi mereka menuliskan keinginan-keinginan mereka sendiri, yang mana setelah saya dari aturan tadi saya rubah menjadi kalimat positif, kemudian kami rubah lagi menjadi kesepakatan kelas, dan jadilah keyakinan kelas terakhir. Nah, di sini kesepakatan kelas 1B itu kelas saya, di mana yang pertama itu tempat waktu masuk dan keluar kelas. Jadi di sini kalau keyakinannya itu di disiplin. Kemudian nomor 2 itu berdoa sebelum dan sesudah belajar, bisa dimasukkan dalam
keyakinan yaitu harus sopan santun ya. Kemudian ketiga, menyimak penjelasan guru dan bertanya jika tidak mengerti. Jadi keyakinannya itu kita harus saling menghargai. Jadi untuk keyakinan kelas itu tidak perlu yang kayak kesepakatan kelas itu terlalu panjang. Jadi di sini kita lebih fokusnya keyakinan yang harus kita yakini. Dan keempat itu menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Berarti untuk keyakinannya itu yang kita harus tanam kepada anak kita yaitu bertanggung jawab. Dan kelima, tidak membeda-bedakan teman dan saling membantu. Untuk keyakinannya kita selalu menanamkan gotong royong. Terakhir, bicara yang sopan dan baik. Ya, di sini kemarin ada kalau keyakinannya itu harus jujur karena banyak kemarin kejadian, Bu, ini nyontek Bu, pada kelas 1. Padahal itu cuma mencatat, tapi namanya kelas 1. Jadi di sini kami buat keyakinannya itu yaitu jujur. Nah, ini tanggapan dari peserta didik saya setelah saya menerapkan atau membuat keyakinan kelas. Bawah kita nih, bawah. Samping. Ya, jadi itulah tanggapan dari peserta didik saya setelah kami membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ada tahap segitiga restitusi. Nah, disinilah kita sebagai pendidik harus bisa atau memahami atau belajar apa itu segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana segitiga restitusi itu ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas itu yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana berbuat salah itu wajar, ada beberapa kalimat di sini. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ada lagi kalimat ibu bapak juga pernah melakukan itu. Dan ada lagi kalimat ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan terakhir itu kamu berhak merasa begitu. Itu untuk di tahapan menstabilkan identitas. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah itu ada kalimat kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Jadi inilah kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan atau kita ini diskusikan kepada peserta didik kita. Misalnya ada yang melanggar peraturan, dan itu yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi kita harus tanyakan waktu diskusi bersama peserta didik kita tanya apa keyakinan kelas kita. Kemudian bisa juga nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, nak, seperti itu. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu loh kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk menanyakan keyakinan.
Ya, jadi Bapak Ibu, itulah pemaparan dari saya. Sebelum saya tutup, kita breaking dulu biar lebih semangat. Mengingat ini sudah siang, jadi kelihatan Bapak Ibu sudah ada yang sudah kelaparan, ada yang sudah ngantuk. Ya, jadi setelah kegiatan ini nanti kita makan siang bersama. Dipersilakan untuk Bapak Ibu guru hebat berdiri semuanya. Ya, ini kita ice breakingnya mungkin pernah kita lakukan sama-sama, tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, untuk biar lebih rileks. Dari tadi kurang lebih udah hampir 1 jam kita duduk di kursinya, jadi biar lebih enakan. Sekarang kita mulai ice breakingnya. 2 jari yang kanan, 2 jari yang kiri, ditembak-tembak, dor, ditembak-tembak, dor. Mana suaranya? Ditembak-tembak, dor, ditembak-tembak, dor. 5 jari yang kanan, 5 jari yang kiri, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga. Diganti-ganti yo, diganti-ganti yo, diganti-ganti yo, diganti-ganti yo. Iya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu guru, kalau saya bilang SD 73 Kota Prabu Muli luar biasa, bisa ya? Ya. SD 73 Kota Prabu Muli luar biasa. Tepuk tangan semua. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkeinginan global, gotong royong mandiri. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkeinginan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, tepuk tangan semuanya. Nah, terakhir kita masuk ke penutup. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Ya, akhirnya itulah pemaparan atau berbagi praktik saya dalam diseminasi budaya positif
Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Desi Harpini selaku pemateri. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun memberikan saran, kami persilahkan. Kepada Ibu Aisyah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Desi, terima kasih memaparan gratis. Tapi saya ada satu pertanyaan. Tidak suasana. Begini Bu Desi, saya tadi sudah mendengarkan pemaparan Bu Desi, tapi ada satu yang ingin saya tanyakan. Apa manfaat disiplin positif untuk tumbuh kembangnya anak didik kita? Ya, terima kasih kepada Ibu Aisyah. Kurang jelas. Boleh diulangi Bu Aisyah? Iya. Mik ini aja boleh. Pertanyaannya Bu Desi, saya ulang. Apa manfaat disiplin positif untuk tumbuh kembangnya anak didik kita? Itu saja pertanyaan. Oke, terima kasih kepada Ibu Aisyah atas pertanyaannya. Kepada Ibu Desi dimohon untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Aisyah. Khairan. Ya, terima kasih kepada Ibu Aisyah. Untuk pertanyaan dari Ibu Aisyah itu, apa manfaat disiplin positif untuk tumbuh kembang anak? Seperti itu ya Bu. Ya, jadi di sini manfaat dari disiplin positif itu untuk tumbuh kembang anak itu sendiri, yaitu untuk membentuk komunikasi yang sehat Bu antara orang tua dan anak terkait harapan baik dari orang tua, baik dari peserta didik kita, yaitu kemudian aturan dan batasan-batasan. Dan ada juga manfaatnya itu untuk mengajarkan anak keterampilan sepanjang hidupnya. Bisa juga untuk membentuk karakter anak kita, terutama peserta didik ya Bu. Nah, jadi yang terakhir itu bisa meningkatkan kompetensi dan percaya diri anak untuk menghadapi tantangan. Jadi di sini bisa untuk kompetensinya, misalnya yang sebelumnya itu anak ini masih malu-malu atau belum mempunyai kepercayaan diri saat dia menghadapi suatu tantangan baik dari teman maupun dari gurunya, seperti itu Bu. Ya, itulah Bu Aisyah, apa bisa diterima jawabannya? Iya, terima kasih. Mungkin masih ada yang ingin. Baik, terima kasih. Apakah Bapak Ibu masih ada pertanyaan atau saran? Kami persilahkan. Boleh Ibu Fitriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desi atas pemaparannya hari ini. Di sini saya ingin menanyakan
konsekuensi. Itu saja yang ingin saya tanyakan, Pak Bu Desi. Baik, terima kasih kepada Ibu Triana. Kepada Ibu Desi kami persilakan untuk menjawab. Iya, sebelumnya kasih aplaus dulu. Pertanyaan yang luar biasa. Jadi di sini Ibu Fitri menanyakan bagaimana cara membedakan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu Bapak Ibu itu lebih mengarah ke tindakan. Sedangkan konsekuensi itu lebih kepada benda. Misalnya di sini ada anak yang itu kalau dia baik di rumah maupun di sekolah sangat malas belajar atau mengikuti pembelajaran yang diberikan, otomatis konsekuensinya nilai ujiannya nanti akan jelek. Itu konsekuensi yang akan diterima anak tersebut. Dan kalau hukuman misalnya kita sebagai pendidik memberikan hukuman, nah kamu selalu nilai ujiannya jelek, sekarang push up 100 kali, itu namanya hukuman. Jadi lebih ke tindakan, Bu Fitri. Jadi kalau hukuman itu lebih kepada tindakan, sedangkan untuk konsekuensinya itu lebih kepada benda, seperti itu. Dan kalau tindakan konsekuensi itu kita bisa tidak membuat anak itu merasa malu seperti itu. Tapi kalau hukuman seperti yang pernah saya sampaikan tadi, anak akan merasa malu dan itu bisa kita membunuh karakter anak didik kita seperti itu. Ya, itu bisa diterima Bu Fitri. Itu betul. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Desi atas jawabannya. Apakah ada pertanyaan lain? Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu Guru. Sudah. Baik. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Marilah kita tutup kegiatan kita hari ini dengan bersama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kata atau ucapan yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sayang, jadi apa keyakinan kelas kita hari ini yang sudah disepakati? Apa nak? Gotong royong, apalagi? Disiplin, oke. Apalagi? Apa? Oke. Iya, jadi itulah keyakinan kelas kita yang harus kita jalankan karena kita sudah sepakati. Terima kasih ya.